Anda pernah merasa tertekan karena suatu hal tidak berjalan seperti yang Anda inginkan? Atau mungkin Anda merasa cemas karena terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang diri Anda? Ini adalah masalah yang sering kita alami dalam hidup. Kita sering menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Namun, ada satu filosofi yang menawarkan solusi praktis. Stoikisme dan konsep utamanya dikotomi kendali. Filosofi ini mengajarkan bagaimana kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar ada di bawah kendali kita dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah dengan tenang. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu stoikisme, bagaimana konsep dikotomi kendali bekerja, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup lebih damai, bijaksana, dan penuh kendali. Jadi, pastikan Anda tetap menyimak sampai akhir. Apa itu stoikisme dan dikotomi kendali? Stoikisme adalah filosofi yang berkembang pada abad ke-3 SM di Yunani, kemudian diteruskan oleh filsuf Romawi seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Filosofi ini mengajarkan bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin melalui pengendalian diri, logika, dan penerimaan terhadap dunia sebagaimana adanya. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah dikotomi kendali yang diajarkan oleh Epictetus. Konsep ini menjelaskan bahwa ada dua kategori dalam hidup, hal-hal yang berada dalam kendali kita seperti pikiran, emosi, keputusan, tindakan, dan sikap, serta hal-hal yang di luar kendali kita seperti cuaca, pendapat orang lain, hasil dari tindakan kita, dan kejadian acak dalam hidup. Intinya, filosofi ini mengarahkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan tidak menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Analogi sederhananya, bayangkan Anda sedang bermain catur. Anda hanya bisa mengontrol langkah Anda, tetapi tidak bisa mengontrol langkah lawan atau hasil akhir permainan. Namun, dengan bermain sebaik mungkin, Anda sudah menjalankan bagian Anda dengan baik. Mengapa dikotomi kendali penting? Mengapa kita perlu memahami dikotomi kendali? Jawabannya sederhana. Kita sering merasa stres, cemas, atau frustrasi karena fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, Anda khawatir tentang pendapat orang lain, kecewa karena cuaca buruk saat acara penting, atau merasa cemas atas ketidakpastian hasil kerja keras. Jika terus fokus pada hal-hal di luar kendali kita, ini hanya akan menguras energi dan menciptakan stres yang tidak perlu. Sebaliknya, dengan menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita lakukan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan produktif. Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, Anda mungkin khawatir tentang hasil proyek besar. Dalam hal ini, Anda hanya bisa mengendalikan usaha Anda seperti perencanaan dan komunikasi. Keputusan akhir berada di luar kendali Anda. Fokuslah pada proses, bukan hasil. Dalam hubungan, jika Anda ingin pasangan lebih perhatian, yang bisa Anda lakukan adalah berbicara dengan jujur dan menunjukkan perhatian lebih dulu, bukan memaksakan perubahan pada pasangan. Ketika menghadapi kritik, alih-alih marah atau defensif, kendalikan respons Anda. Evaluasi apakah kritik itu valid atau tidak. Jika valid, gunakan untuk berkembang. Jika tidak, abaikan saja. Saat menghadapi hal-hal tak terduga, seperti pembatalan penerbangan, kendalikan respons Anda dengan mencari solusi alternatif atau memanfaatkan waktu untuk hal lain. Cara mempraktikkan dikotomi kendali. Berikut langkah-langkah praktis. Bedakan kendali dan non-kendali dengan bertanya, apakah saya bisa mengendalikan ini? Jika tidak, lepaskan. Fokus pada proses, bukan hasil. Misalnya, saat belajar untuk ujian, dedikasikan waktu dan usaha terbaik tanpa terobsesi pada nilai. Gunakan perspektif waktu dengan bertanya, apakah ini masih penting dalam 5 tahun? Jika tidak, jangan terlalu khawatir. Lakukan refleksi harian untuk menilai apakah Anda fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Akhirnya, praktikkan penerimaan dengan memahami bahwa beberapa hal memang tidak sesuai harapan dan itu tidak apa-apa. Filosofi stoikisme dan konsep dikotomi kendali menawarkan cara pandang yang bisa membebaskan kita dari stres yang tidak perlu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih damai. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mencoba. Di tengah kesibukan hidup yang serba cepat dan penuh tantangan, hampir setiap orang menghadapi krisis
emosional dalam satu titik waktu, entah itu karena stres di pekerjaan, masalah dalam hubungan pribadi, atau tekanan dari ekspektasi yang berlebihan. Namun, bagaimana jika kita bisa mengendalikan emosi kita, bukan sebaliknya? Bayangkan hidup dengan ketenangan batin, tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal yang bergejolak. Bagaimana jika kita bisa mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh? Inilah kunci ketahanan emosional yang akan membebaskan kita dari belenggu, stres dan kekacauan, dan memungkinkan kita menjalani hidup yang lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Di dunia yang semakin terhubung dan penuh dengan tekanan, banyak orang merasa tenggelam dalam lautan tuntutan hidup. Pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang penuh tantangan, dan ekspektasi yang tinggi dari orang lain dan diri sendiri dapat menciptakan tekanan emosional yang luar biasa. Ketahanan emosional, kemampuan untuk tetap tenang, rasional, dan seimbang meski di tengah badai kehidupan, menjadi salah satu keterampilan paling penting yang perlu dimiliki setiap orang di zaman modern ini. Namun, banyak dari kita tidak diajari cara mengelola emosi sejak dini. Kita seringkali menganggap emosi sebagai sesuatu yang harus ditanggapi dengan cepat atau, lebih buruk lagi, kita cenderung mengabaikan perasaan kita hingga mereka meledak. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam tentang filosofi ketahanan emosional yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita bisa memanfaatkan prinsip-prinsip stoikisme untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin yang sejati. Bagian 1, apa itu ketahanan emosional? Definisi ketahanan emosional. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam menghadapi perasaan negatif, stres, atau situasi yang menantang. Orang dengan ketahanan emosional yang baik mampu mengelola emosi mereka tanpa membiarkannya mengambil alih. Mereka bisa bertindak rasional, meskipun dalam keadaan tertekan, dan dapat bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Mengapa ketahanan emosional itu penting? Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ketahanan emosional memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik. Ini bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pentingnya ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ketahanan emosional, kita mungkin mudah tersulut emosi, terjebak dalam perasaan negatif, atau bahkan mengalami kecemasan dan depresi. Ketahanan emosional membantu kita menghindari reaksi berlebihan dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin. Bagian 2, filosofi stoikisme dalam ketahanan emosional. Stoikisme yang berkembang di Yunani kuno menawarkan filosofi hidup yang sangat relevan untuk mengatasi tantangan emosional modern. Filosof Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita, bukan membiarkan pikiran atau perasaan mengendalikan kita. Berikut adalah prinsip-prinsip stoikisme yang dapat kita terapkan untuk membangun ketahanan emosional. 1. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Salah satu ajaran utama stoikisme adalah pemahaman tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol peristiwa eksternal, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons peristiwa tersebut. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita terhadapnya. Solusi praktis. Setiap kali Anda merasa stres atau cemas tentang sesuatu, berhentilah sejenak dan evaluasi. Apakah ini sesuatu yang dapat saya kendalikan? Jika tidak, lepaskan dan alihkan perhatian Anda pada hal-hal yang bisa Anda ubah. 2. Terima ketidakpastian dan perubahan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Alih-alih menolak atau menghindarinya, kita harus belajar menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Ketika kita menerima bahwa perubahan adalah bagian dari hidup, kita tidak akan mudah terguncang. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, solusi praktis. Gunakan teknik mindfulness untuk menerima keadaan apa adanya. Alihkan fokus dari perasaan cemas tentang masa depan ke apa yang dapat Anda lakukan di saat ini untuk menghadapinya. 3. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Bagi Stoik, setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan kita, seperti keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan. Daripada melihat kesulitan sebagai beban, kita harus melihatnya sebagai sarana untuk berkembang. Solusi praktis. Cobalah.
untuk melihat setiap kesulitan sebagai ujian untuk kemampuan Anda dalam mengelola emosi. Tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat saya pelajari dari situasi ini? Dan gunakan pelajaran itu untuk tumbuh. 4. Mengelola emosi secara rasional. Stoikisme menekankan pentingnya bertindak dengan rasional, bukan mengikuti dorongan emosional. Ini berarti kita tidak membiarkan kemarahan, kesedihan, atau ketakutan menguasai kita, tetapi kita menghadapinya dengan tenang dan logis. Solusi praktis. Ketika Anda merasa emosi Anda mulai menguasai, ambil napas dalam-dalam dan beri diri Anda waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Tanya pada diri Anda, apakah reaksi saya ini sesuai dengan tujuan saya? Bagian 3. Praktik ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bagian ini, kita akan membahas berbagai teknik yang bisa digunakan untuk melatih ketahanan emosional di kehidupan modern. Hal ini mencakup latihan mental dan fisik yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan daya tahan emosional.